Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Santi Kartika Dewi, SIPMSI, selaku dosen pengemban mata kuliah Lembaga Perwakilan, dan juga teman-teman sekalian. Saya Salsa dari kelas 4E akan memaparkan hasil studi literatur yang telah saya susun sebagai bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Lembaga Perwakilan ini. Nah, adapun judul yang saya angkat adalah Dinasti Politik Ratu Atut dan juga Krisis Representasi di Banten, Tinjauan Teori Hannah Pitkin. Baik, untuk di latar belakangnya di sini, yakni ada demokrasi. Pada dasarnya itu menjamin kedaulatan rakyat melalui sistem representasi. Namun, dalam praktiknya, banyak wakil rakyat hanya menjalankan representasi itu secara prosedural tanpa benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituen itu tersebut. Nah, hal ini tuh dikenal dalam teori Hannah Pitkin sebagai representasi formal, bukan substantif. Nah, kondisi ini tuh menjadi semakin kompleks ketika demokrasinya dibajak oleh praktik politik dinasti. Nah, politik dinasti mengacu pada kecenderungan kekuasaan politik diwariskan atau dijalankan oleh individu dari satu keluarga secara berkelanjutan. Nah, praktik ini tuh menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya semangat kompetisi politik yang sehat dan juga inklusif karena ruang partisipasi politik publiknya ini menjadi sangat terbatas. Nah, di Provinsi Banten sejak awal tahun 2000-an ini tuh kita menyaksikan dominasi kekuasaan politik oleh keluarga besar yakni dari Ratu Atut Kosia. Nah, tidak hanya Ratu Atut sendiri yang menjadi gubernur Banten, tapi juga anggota keluarganya seperti Ratu Tatu Hasanas pernah menjabat sebagai Bupati Serang, terus juga ada Airin Ramidiani jadi wali kota Tangsel, terus Andika Arzuni wakil gubernur Banten, hingga Pilar Saga Insan menjadi wakil wali kota Tangsel. Bahkan Ratu Atut ini tuh sempat divonis dalam kasus korupsi di mana pengaruh politiknya di sini tidak serta-merta hilang. Lalu, namun yang menjadi persoalan itu tuh bukan sekedar keberadaan mereka di pemerintahan, melainkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan juga apakah mereka itu benar mewakili aspirasi rakyat atau hanya sekedar meneruskan kekuasaan keluargaan saja. Nah, dinasti yang kuat cenderung mengabaikan kepentingan publik karena orientasinya itu lebih pada konsolidasi kekuasaan di keluarga aja, bukan untuk pelayanan publik. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya tuh melihat data partisipasi masyarakat dalam pilkada yang diikuti oleh keluarga Atut. Nah, beberapa data yang relevan itu antara lain kayak di tabel berikut ini ada Kabupaten Serang di tahun 2015 itu ada Ratu Tatu yang menang dengan partisipasinya itu hanya mencapai 50,80%. Terus juga di Kota Tangsel di 2015 Airin menang dengan partisipasi 57,98%. Lalu di Kota Serang di tahun 2024 Ratu Ria Mariana itu kalah dengan partisipasinya itu hanya 22,31%. Dan yang terakhir itu ada Kabupaten Serang di tahun 2024 di mana Andika Arzuni itu juga kalah karena partisipasinya itu cuma menyentuh angka 24,9%. Nah, data-data tersebut tuh menunjukkan dua hal. Yang pertama, dominasi dinasti ini tetap bisa bertahan walaupun angka partisipasi masyarakatnya itu rendah. Dan yang kedua, kekalahan beberapa tokoh di 2024 ini tuh menunjukkan mulai adanya perubahan sikap dari masyarakat yang dimana tuh namun tetap angka partisipasi yang rendah juga menandakan apatisme yang tinggi. Nah, 3 alasan utama dalam penelitian ini tuh penting. Yang pertama itu dominasi dinasti politik yang menghasilkan keterwakilan yang hanya bersifat formal, bukan substantif. Dan yang kedua adalah rendahnya partisipasi politik mengindikasi krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat. Lalu yang ketiga, apatisme politik yang terus berlangsung di mana itu menunjukkan lemahnya harapan publik terhadap pemilu sebagai mekanisme perubahan. Nah, berangkat dari latar belakang masalah yang tadi, penelitian itu mencoba menjawab 2 pertanyaan yang umum atau rumusan masalah, di mana ada bagaimana pengaruh keberadaan dinasti politik Ratu Atut terhadap partisipasi politik masyarakat Banten, dan yang kedua, apakah keberadaan dinasti ini mencerminkan representasi substantif menurut teori Hannah Pitkin. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk menganalisis pengaruh politik dinasti terhadap kualitas representasi di Provinsi Banten dan juga untuk menilai apakah wakil-wakil dari dinasti Atut ini tuh benar-benar menjalankan fungsinya representasi substantif atau hanya sebatas simbol kekuasaan kekeluargaan saja. Adapun manfaat
dari penelitian ini itu dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis di sini menguji teori Hannah Pitkin dalam konteks lokal Indonesia, dan manfaat praktisnya itu adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan partai politik dan lembaga pemilu agar memperhatikan kualitas keterwakilannya, bukan hanya aspek formal saja. Nah, dalam teorinya Hannah Pitkin membagi representasi menjadi 4 bentuk. Ini ada formal, di mana keterwakilan yang sah secara hukum. Lalu yang kedua ada deskriptif, yang dimana keterwakilan berdasarkan kesamaan karakteristik. Dan yang ketiga ada simbolik, yakni berdasarkan persepsi masyarakat terhadap citra sang wakil. Dan yang keempat ada substantif, di mana keterwakilan yang menuntut aksi nyata untuk perjuangan rakyat. Nah, Pitkin juga menekankan bahwa representasi substantif ini adalah bentuk yang paling ideal, sebab inilah yang benar-benar menunjukkan keberpihakan wakil pada rakyatnya, bukan hanya soal popularitas saja atau proses pemilihan. Nah, dalam konteks dinasti Atut, memang para anggotanya itu sah secara hukum atau formal dan memiliki simbol yang kuat di Banten. Namun, tidak banyak bukti kebijakan publik mereka tuh yang memperjuangkan kepentingan masyarakat bawah, seperti layanan air bersih, pendidikan, atau infrastruktur di daerah pinggiran. Dilihat dari hasil studi terdahulu, penelitian ini tuh mendukung temuan saya, ini mana ada beberapa studi terdahulu, yakni ada Hafsari 2022, ini mana partai politik memilih tokoh dari dinasti Atut karena pragmatisme dan juga kekuatan logistik. Terus menurut Sukri 2020, dinasti Atut tetap eksis karena jejaring politik dan rendahnya partisipasi politik mereka. Dan terakhir ada dari Hidayat 2022, politik dinasti itu mirip dengan praktik klientelisme dan tidak memberikan ruang regenerasi politik. Nah, namun penelitian saya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena tuh menilai dari sisi representasi, bukan hanya jaringan kekuasaan saja. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai pembahasan yang mana terbagi menjadi 2 poin di pembahasan. Yang pertama ada pengaruh dinasti politik atau terhadap partisipasi politik masyarakat, di mana dalam Pilkada Kota Serang 2024 partisipasi pemilih itu hanya mencapai 22,31% saja. Lalu di Kabupaten Serang itu hanya mencapai 24,9%. Ini mana tuh ini menunjukkan adanya kejenuhan masyarakat terhadap figur-figur lama dari dinasti Atut. Jadi mereka tuh merasa pilihan yang mereka selama ini itu tidak berarti. Nah, lebih jauh lagi, tren ini tuh tidak hanya menunjukkan rendahnya minat pemilih saja, tetapi juga refleksi dari lemahnya hubungan antar wakil dan juga konstituen. Jadi ketika pemilu itu dianggap tidak membawa perubahan, maka partisipasi politik dianggap sia-sia, yang mana itu adalah bentuk protes diam yang perlu dimaknai sebagai sinyal krisis representasi. Nah, partai politik pun ikut bertanggung jawab. Mereka tuh tidak membuka ruang regenerasi, tapi hanya mengejar kemenangan lewat figur populer dan juga yang ada uangnya. Akibatnya, masyarakat kehilangan semangat demokrasi, di mana kader-kader baru dari kalangan muda, perempuan, atau kelompok marginal itu sulit muncul karena tidak mendapat dukungan secara struktural. Selain itu juga, pengaruh media yang dikuasai oleh jaringan dinasti Atut ini tuh turut memperkuat citra politik keluarga tersebut, sehingga publik tuh terus disodori nama-nama yang sama aja gitu, bukan berdasarkan kualitas atau gagasan yang tapi karena familiaritas dan kekuatan logistiknya dari keluarga tersebut. Nah, poin kedua di pembahasan itu ada representasi politik Ratu Atut menurut teori Hannah Pitkin. Jadi meskipun sah secara hukum, dinasti Atut ini tuh menunjukkan representasi substantif, di mana wakil-wakil dari dinasti ini tuh lebih fokus pada pencitraan dan juga aksi simbolik. Seperti menjelang pemilu, mereka tuh memang hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi dalam konteks membangun popularitasnya, bukan untuk memperjuangkan perubahan struktural gitu. Nah, contohnya dalam kasus Kecamatan Tanara dan Pompong, di mana persoalan masalah air bersih dan sanitasi itu tidak dijadikan sebagai prioritas, di mana itu membukti bahwa wakil rakyat itu tidak benar-benar menyuarakan kebutuhan dasar rakyat, dan aspirasi lebih banyak diarahkan ke proyek-proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang di kelas bawah atau rakyat bawah. Nah, menurut teori Pitkin,
representasi substantif itu harus didasarkan pada aksi nyata, keberpihakan, dan akuntabilitas kepada rakyat. Namun dalam praktik dinasti politik Ratu Atut, representasi ini tuh lebih mirip identitas dan legitimasi semu, di mana demokrasinya berjalan prosedural tapi tidak menghadirkan keadilan yang substantif. Bahkan ketika sebagian anggota dinasti ini tuh kalah dalam pemilu, itu tidak serta-merta menjadi kemenangan demokrasi, karena partisipasi yang rendah ini menandakan publik masih terjebak dalam suatu dilema dan tidak memilih karena tidak percaya lagi sama keluarga tersebut. Tetapi jika memilih pun ya mereka juga nggak ada perubahan apa-apa gitu sama kehidupan mereka. Jadi lebih baik yang mereka tuh kayak apatis aja lah, karena tidak tahu apa yang akan berdampak sama diri mereka sendiri. Baik, untuk kesimpulannya, jadi penelitian itu menyimpulkan bahwa keberadaan dinasti Atut tentu tidak mencerminkan representasi politik yang substantif. Yang terjadi hanya adalah perwakilan formal dan juga simbolik yang hanya memperpanjang kekuasaan keluarga mereka. Partisipasi masyarakat yang rendah juga menunjukkan krisis kepercayaan, di mana demokrasi lokal kehilangan makna sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Adapun rekomendasinya dari penelitian ini adalah yang pertama, perlu regulasi yang lebih ketat terhadap politik dinasti. Yang kedua, partai politik harus membangun sistem kaderisasi yang meritokratis. Dan yang ketiga, KPU dan Bawaslu perlu memperluas pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, masyarakat itu harus didorong untuk lebih kritis dan juga aktif memilih berdasarkan program dan rekam jejak, bukan hanya karena nama besar dari suatu keluarga. Sebagai penutup, jadi demokrasi itu bukan sekedar tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi tentang siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Sekian pemaparan saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.